Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, masih semangat teman-teman ya, walaupun kita break sebentar tadi ya. Oke, tagline-nya dulu dong. Pesantren Sarjana 2025, Shaping Mind, Shaping Future. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita sambut pemateri selanjutnya yang akan membahas kitab Ittafsadatil Muttaqin yang akan dipaparkan oleh Bapak Kiai Haji Muhammadun MSI dengan Batin sebagai moderator. Dipersilakan, tepuk tangan yang meriah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Mbak moderator yang sangat cantik hari ini. Terima kasih, Kak Oci juga cantik sekali. Masya Allah, masih semangat Bapak ya. Udah sesi akhir biasa tempatnya Pak Muhammadun ya Ibu, betul sesi akhir ya. Yap. Biar memeriahkan acaranya gitu. Oke, kita langsung aja karena teman-teman sudah menunggu. Langsung aja aku alihkan ke Mbak moderator. Oke? Ya, terima kasih Kak Oci. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dunia dan akhiratku? Masya Allah, baik offline maupun online, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Rabbal Baik, alamin. karena waktunya sudah mepet ya teman-teman, langsung saja kita lanjutkan kajian kitab Ittafsadatil Muttaqin yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI. Kepada Pak Kiai dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyin Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa libadihi summa ila hadratin jami'i tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa jami'i syuhada'i salihin wa li jami'il ulama min masyariqil ardi ila magharibiha wa hasan fi syirban wa ma hawliha wa la musnifin wa minal mukhlisin ala ta'ala min sunnah ustadiyah wa masyayikhina wa min jami'i abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Sampai jam berapa, Mbak? 5. Oke. Ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan, para dekan, para prodi, para dosen guru kita semua, seluruh panitia dan juga tendik, ada Mas Rukmana sama Mas Sipat yang membantu, dan Mas Fahmi dan semua yang membantu, khususnya panitia. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada panitia maupun yang dipanitiai ya. Ini karena suasana mendung, jadi ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Ya. Hujan-hujan makan ikan gabus enak. Enak Pak. Ya baik, yang sama-sama kita hormati seluruhnya, minta dibantu langsung di halaman 81 nggih. Karena kita ini insya Allah tinggal 2 kali ya, Jumat sama Sabtu. Jumat ya, tinggal Jumat besok ya. Ya kita cari materi yang inti-inti. Halaman 81, Mas Rukmana. Yang itu Mas Rukmana. Qala Ibnu Umar, ahda li rajulin minas sahabah. Kalau di mana Mbak atau Mbak Tin?
Ada. Nggih. Nggih, benar 81. 81 Mas Rukmana. Udah ya? Oh, makasih. Ya, kita sapa dulu teman-teman yang online dari Purbalingga. Ada Mas Farihin yang hari ini juga ngaji kitab Mizanul Kubro ya, fikih. Yang kita hormati teman-teman asidku yang sebagian hadir, yang tidak hadir. Ya. Kita hormati, semuanya dihormati ya. Yang sehat maupun yang sakit kita hormati. Yang ngantuk juga kita hormati. Semoga lekas dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Dipanggil suruh bangun nggih Abi. Ya, ini yang pokoknya semuanya boleh nggak paham ya. Dan tidak harus paham ya. Ya, ini Mbak Atin ya, moderator, dan Mbak Rosi. Sehat Mbak Rosi nggih? Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah. Tadi suasananya hujan karena kami dari rumah dan asli saya dari Pati Jawa Tengah, jadi agak terlambat sedikit. Enggak apa-apa Bapak. Luar kota ya, maaf, luar kota, saya di kota Cirebon, ini kan kabupaten. Jadi semoga yang pulang nanti selamat ya. Amin. Jangan lupa nanti kalau ngabuburit beli makanan takjilan yang sepi pengunjung. Kenapa Jangan gitu, cari Pak? yang rame, karena bisa jadi beliau jualan itu bukan karena ingin mengikuti tren, tapi sedang memperjuangkan anak-anaknya yang sedang belajar. Masya Allah. Tuh, jadinya malah saya nangis ini ya, lihat orang jualan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Itu nggih. Jadi nanti yang jualannya sepi nanti itu yang kita beli ya. Jangan yang viral-viral. Karena yang viral-viral itu punya banyak cabang. Mereka sudah kaya. Mereka sudah mampu ya. Yang jualannya hanya cuma 5, 10 kolak atau apa. Ya. Kalau nggak punya uang nanti minta sama Allah ya. Baik ya. Ini biar lebih komunikatif ya. Ini yang tidur sudah bangun ya, selamat datang, selamat gitu. Menjelang buka puasa ya. Jadi kalau lihat orang tidur membangunkan itu kadang saya bingung ya, karena santri mahasiswa itu masa depannya kan belum jelas. Kok menikmati tidur itu kan luar biasa, mewah sekali begitu ya. Bisa tidur dengan nyenyak di saat masa depannya nggak jelas, itu kan istimewa ya. Makanya yang tidur-tidur biarkan saja, nanti Allah yang memanggil dia ya. Semangat ya yang nggak tidur. Yang nggak tidur sedang mikir masa depan. Yang tidur ini karena saking nggak jelas masa depan, udah tidur saja, tinggal tidur saja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini sebelum dilanjut, ini ada pelajaran penting ya. Bagaimana kenapa sahabat itu sering menyebut nama bapaknya, gitu ya. Sering menyebut nama Abbas, nyebutnya Ibnu Abbas. Mohon maaf, Umar jadi Ibnu Umar. Nah, kita karena santri, kita dididik di pesantren, tolong kalau nyebut sahabat jangan namanya saja. Sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas, dan ditambahi radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Ini sanad ilmu kita dari Krapyak, putranya Mbah Munawir Krapyak. Agar kita nanti menyebut nama orang menjadi nilai pahala, mohon maaf mas-mas, mbak-mbak yang orang tuanya sudah meninggal, agar kita menyebut orang yang sudah meninggal menjadi nilai pahala, maka kalau menyebut namanya diembel-embeli. Kalau laki-laki rahimahullah, kalau perempuan rahimahullah, bernilai pahala. Nah, jangan disebut bapak waktu masih hidup, jangan. Bapak radhiyallahu anhu, bapak rahimahullah, bapak Muhammadun rahimahullah. Udah mati kalau rahimahullah ya. Ya, kalau masih hidup hafidhahullah. Ingat ya, nyebut nama orang khususnya guru kita, orang tua yang kita hormati, kalau sudah meninggal dikasih embel apa? Rahimahullah. Kalau ibu, kalau guru kita yang masih hidup, kalau dosen perempuan yang cerewet galak, wah astagfirullah. Tetap hafidhahullah. Ini sedikit ya, ini ilmu Mbak Rosi, kelihatannya sepele tapi dingin-dingin ya. Betul Bapak. Jadi menyebut nama guru kalau sudah meninggal diembel-embeli
rahimahullah. Orang tua yang sudah meninggal diembel-embeli Rahimahullah. Pak Agus Salim rahimahullah. Masih hidup ya, hafidahullah. Oke ya. Ahda li rajulin minas sahabati ra'sasatin. Ya, ahda wus ngepai ya sapa sahabat li rajulin maring sijine wong lanang minas sahabati bayane saking sahabat ngepai ra'sasatin ing sirahe wedhus. Apa? Memberi kepala kambing. Terus kemudian faqala mongko jawab sapa rajulun minas sahabah akhi utawi kanca ingsun mubtada fulanun hiya fulan ahwaju iku luwih butuh sapa akhi ay fulanun ilaihi maring ra'su satin minni saking ingsun. Masya Allah. Gimana? Hari ini menjelang buka puasa kita dikasih takjil. Ternyata ada sebelah kita yang juga belum menerima takjil. Ngomongnya gimana? Ya Allah. Tetangga saya, teman saya kayaknya sudah 2 hari belum makan buka puasa yang enak, makannya air putih terus ya kayak ikan lumba-lumba saja ya. Kalau saya tiap hari makannya empal gentong, kalau enggak ya sate. Dia tuh makannya Masya Allah hanya tempe gorengan wajan berarti gorengan tuh ya. Terus kemudian katakan teman saya yang lebih membutuhkan, teman saya yang lebih memerlukan. Kelihatannya kalau kuliah tuh diem aja, nggak ada suaranya. Bisa jadi adalah lagi kena gizi buruk sebenarnya. Paham ya? Jadi nanti kalau kita punya temen ya di kelas kok cuma diem, temannya ketawa dia diem, bawa tasbih juga enggak. Mending kalau diem kan baca istighfar, kalau misalkan megang tasbih enggak, memperhatikan pelajaran juga enggak, sambil pegang perut. Diduga kuat terkena gizi buruk. Tapi nggak mungkin ngomong kan, karena sahabat, ini kelasnya kan kelas sahabat ini level 3. Maka minni fa ba'asa bi ilaihi, maka sahabat pertama yang ngasih kepala akhirnya tidak ngasih kepada sahabat yang dikasih tapi menyerahkan kepada sahabat yang lain. Berarti apa? Si A yang punya kepala kambing diberikan kepada si B. Maksud utama, tapi si B melihat si C itu lebih butuh. Nggak tahu, pura-pura dibuat lebih butuh, pokoknya mengutamakan teman, judulnya begitu. Apa yang terjadi? Akhirnya si A fa ba'asa bihi ilaihi. Akhirnya si A pun menyerahkan bukan kepada si B tapi kepada si C. Siap? Bagaimana kamu jika si C? Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Falam yazal yab'asubi wahidan ila akhar. Si B, paham ya? Yang dikasih si A, maka si B ngasihkan kepada si C. C tidak diterima, kasihkan kepada si D kepada si E kepada F kepada G, sampai muter Z kembali lagi ke A. Loh. Amin ya robbal alamin. Sering terjadi kan ini kalau ada acara kondangan, tahlilan, berkat-berkatan, berkatnya muter terus Mbak Nanda. Ini panitia nggak cerdas ini. Loh, ini kembali lagi subhanallah. Karena mengamalkan Digda kuat sedang mengamalkan kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Itu ya. Ingat ya, nanti kalau ada pembagian ini ada kuota gratis, Masya Allah. Ingat ya, saya tadi dapat kiriman yang viral tukar uang yang tidak seperti biasanya. Mungkin teman tahu. Tukar uang 1.000 menjadi 10.000. Itu yang keren. Masa tukar uang 10.000 jadinya 12.000? Karena jasanya 2.000. Nah itu yang nggak syar'i, itu yang nggak masuk level sama sekali. Yang masuk level adalah tukar uang 10.000 jadi 100.000. Siap? Iya. Lo tinggal bilang siap aja. Kalau Anda siap berarti orang kaya. Kalau diem berarti orang. Pilih mana? Ulangi. Semoga teman-teman peserta sarjana besok Ramadan yang datang nukar 1.000 menjadi 100.000. Enggak, 10.000 dulu. Enggak usah terlalu tinggi, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kamu tuh jangan sok jadi Pak. Dari 1.000 100.000 jangan hancur nanti toko Anda emangnya. Jadi itu
dari 1.000 menjadi 10, 10.000, 2.000 menjadi 20, 20.000, 5.000 menjadi 50.000, non 10.000 menjadi 100.000. itulah siapa dia? Saya. Ulangi, siapa dia? Saya. Alhamdulillah, Ramadan loh, diamini malaikat loh. Amin ya Tapi rabbal saya alamin. khawatir kalau mahasiswa bunga bangsa Mas Ipat tukar uang 10.000 menjadi 100.000, saya itu nggak yakin masih kuliah ndak. Malah bingung sendiri sebenarnya. Iya kan? Maaf nih, teman-teman kalau sudah jadi kresirit, sudah menjadi sultan, Pak Madun, mohon maaf Pak, pengajiannya jangan di kampus Pak, di rumah saya Pak. Alhamdulillah rumah saya itu pakai lift Pak. Subhanallah. Jadi nanti kalau saya kuliah, khusus kuliah saya Pak Madun, tidak ke kampus tapi ke rumah, pokoknya voice-nya leks. Bapak mau tidur 2 hari dulu sebelum ngajar juga silakan. Subhanallah. Malah berangkat dijemput pakai helikopter. Subhanallah. Subhanallah. Terlalu kaya aja, 1.000 ditukar menjadi 100.000. Keren kan? Maka ini mohon maaf, Anda belum terlalu kaya sekarang udah tepat. Belum terlalu kaya sudah karena kalau terlalu kaya saya khawatir malah nggak kuliah. Amin ya robbal. Amin. Nggak nunggu tajil, subhanallah. Ya ini kadang juga bingung saya ini. Kira-kira begitu ya Mas ya? Subhanallah. Kalau kaya nggak di sini, duduknya di sana Pak. Subhanallah. Buka bersama, sentosa. Subhanallah. 1 porsi ikan 100.000. Makan 100.000, 1 juta ikan. Subhanallah kita. Ikan lele. Itu 2 orang masuk mana ya. Jadi kadang saya tuh prihatin ya, dulu teman-teman kok masih bisa ketawa padahal masa depan belum jelas kayak begini kan luar biasa. Ini kalau karena bukan rahmat Allah ini kan nggak mungkin terjadi. Ya terus ya. Terus lanjut. Saya masuk. Terus. Tadi mana Mas? Nah, hatta roja'a ilal awal ba'da an tadawalu sab'atun sampai 7. A, B, C, D, E, F, G. G kembali ke A. Alhamdulillah. Berarti kalau satu kelas 30 orang, maka makanan muter berapa kali? 30 kali. Ya Allah, nasib saya ini mau dimakan hanya untuk lempar-lemparan atau hanya untuk berjalan saja? Bisa dipahami ini? Maka mohon maaf, nanti diutamakan kalau ada makanan yang kelihatan diem, kurus, nah itu ya diutamakan. Paham ya? Yang kelihatan seger-seger itu belakang itu 2 hari nggak makan juga nggak mati kalau begitu. Nah ini gue saja ya. Taqaddama hadza fi kitabil alam. Ya ini kajian yang sudah lama waktu bab pembahasan alam. Wa hadhihi al muamalatu waqa'at li ahli sufah wa hadha wal isar al musyar ilahi biqaulihi. Dan inilah yang terjadi pada waktu Nabi Muhammad pertama kali merintis pesantren. Pesantren Nabi Muhammad itu adalah Masjid Madinah yang waktu itu sahabat-sahabat menjadi santrinya yang kita kenal namanya Ashabus Suffah. Siapa? Ashabus Suffah. Orang yang hanya konsentrasi bersama dengan Nabi, sholat bersama Nabi, mencari ilmu bersama Nabi, gitu ya. Diam iktikaf di Masjid Madinah dan mohon maaf ya hanya konsentrasi untuk mendalami agama. Inilah cikal bakal prodi PAI. Masya Allah. Subhanallah. Piaut ya ada juga sih piaut, cuma perempuan ini sebelah belakang. Mohon maaf ya, jadi ini penting. Apa yang terjadi? Wa yu'siru nabi qouli wa yu'siru ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Surat Al-Hasr. Jadi gambaran sahabat Nabi ketika di Madinah, mereka memprioritaskan temannya meskipun dirinya sendiri juga sedang tidak baik-baik saja. Masya Allah, hari ini kita didatangi teman curhat pengen nikah, padahal kita sendiri belum nikah. Subhanallah. Ayak enggak? Pak, saya jodoh aja belum punya Pak. Masa didatangi orang yang juga nyari jodoh? Saya ingin sampaikan, mohon maaf ya, ini rumus agama untuk ini mirip dengan rumus matematika. Anda tahu rumus matematika? Banyak kan? Min ketemu min apa? Plus. Maka kalau Anda punya masalah, tolong kalau ada orang yang punya masalah datang kepada Anda, itu mungkin cara Allah untuk menyelesaikan masalah Anda. Min ketemu min Plus. Orang patah hati ketemu orang patah hati. Akhirnya
jatuh hati. Amin ya robbal Alamin. Begitu cara Allah seperti itu loh. Apa? Kamu datang ke sini nggak tahu tah? Kemarin saya tuh mau bunuh diri gara-gara, subhanallah. Bunuh diri di mana? Di bawah pohon cepluan, subhanallah itu. Ya artinya tolong ya teman-teman, rumusnya seperti itu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi, mahasiswa Rasulullah, para sahabat di Madinah. Mereka punya problem, tapi begitu ada problem, beliau tidak berkeluh kesah dengan problemnya, tapi berusaha membantu problem orang lain. Saya kira ini relevan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aunullah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu sudah, ya. Pertolongan Allah itu selalu diberikan kepada seorang hamba selagi hamba itu selalu memberikan pertolongan kepada yang lain. Amin ya robbal alamin. Berarti kalau kita punya uang, teman kita punya uang, maka uangnya untuk teman. Alhamdulillah, subhanallah, lulus dalam teori kan. Prakteknya nanti ya gitu ya, siap ya. Berarti kalau ada temennya yang butuh minum, sedangkan kita sudah megang minum, udah saya masih banyak di sana kok. Di mana? Di sumur. Subhanallah. Ya terserah sih ngomongnya, apapun alasannya terserah. Begitu ya. Muternya sampai 7 kali ya tadi Mbak Atin. 7 orang ya tadi. Ingat jangan sampai 17, apalagi 70. Subhanallah, pakai satu desa. Ya kolaknya bau tuh. Dari maghrib menjelang maghrib mana nih? Kolaknya puyeng. Ya saya kira ini gambaran saja ya, mohon maaf nggak sampai segitu itunya, tapi intinya adalah memprioritaskan orang lain. Gambarannya adalah wayu siruna ala anfusihim, mereka rela untuk mengalahkan diri sendiri meskipun beliau dalam keadaan khososoh, penuh dengan kekurangan. Penuh dengan problem. Kita habis putus cinta kok didatangi orang yang sudah putus cinta. Ingat, dia sedang membawa kandidat yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Mana mantanmu? Tuh sana saya kasih nomor. Subhanallah. Begitu kita calling malah jodohnya sama kita. Alhamdulillah. Lah kamu sama saya? Ya saya kasih mantan. Enggak mau, mantanmu janda tua kok. Subhanallah. Hati-hati loh ya. Sekarang ada ilmu baru lagi. Perempuan jangan malu untuk memulai nembak cowok. Paham? Tidak harus cowok yang memulai nembak perempuan. Cewek pun boleh nembak. Oh, nembak ya. Orang pleret itu ya. Berarti cewek boleh nembak cowok. Mau nggak kamu nikah sama saya? Tapi sebelum ini kamu harus tahu indikatornya. Gitu ya. Ketika sandalnya ada nama sampean, itu berarti tanda-tanda itu. R, J, 1 R bawahnya J, Raudatul Jannah. Subhanallah. Itu sandal saya, itu istri saya itu. Apa saya? Gitu caranya. Terus Ruwiya anna Masruqan bin Al-Ajda bin Malik Al-Hamdani Al-Kufi, orang Irak ya, Kufah. Sakilan adanani dainan sakilan wa kana akhi Khaisamah ya Khaisamah dainun qala kada fadhaba masuk faqadatin Khaisamah wa huwa la ya'lamu wa dhahaba Khaisamah faqadatin masrukun wa huwa la ya'lamu kada fil qad. Begini. Jadi ada seorang teman si A punya hutang. Dia itu punya hutang. Terus kemudian ada temannya juga punya hutang. Ternyata yang diberesin bukan hutangnya sendiri tapi hutangnya temannya. Karena apa? Yang menghutangi dia, saya misalkan, itu tahu kalau Pak Madun mesti bayar. Tapi yang hutang sebelahnya itu loh yang nggak jelas. Maka saya membayari teman nggak jelas karena belum kenal banget. Kalau saya kenal banget, akhirnya apa? Saya memprioritaskan untuk memberesi hutang teman, jaminannya saya. Amin ya robbal alamin. Maka Rasulullah SAW punten ya sering memberikan jaminan-jaminan untuk orang-orang yang lemah. Kama qala dalam sebuah hadis, ana kafilul yataimi. Ya. Wa kafilul yataimi hakadha fil jannah. Saya Nabi itu adalah orang yang sangat peduli kepada anak yatim. Siapapun yang menjamin kehidupan anak yatim, maka besok kahataini fil jannah, besok orang itu akan bersama dengan saya di surga dengan menunjuk 2 jari. Berarti orang yang menanggung anak yatim sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mau dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Mau. Kalau dengan Muhammadun pikir-pikir dulu ya. Tapi kalau dengan Nabi Muhammad luar biasa. Amin ya robbal Alamin. Baru lihat wajahnya saja masalah kita sudah hilang. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau lihat wajah teman kita, baru lihat wajahnya sudah sumpek. Subhanallah. Nambah masalah. Ya, lanjut ya. Lanjut. Ya walamma akha Nabi sallam baina Abdurrahman bin Auf ya wa baina Sa'ad bin Rabi ya. Terus lanjut Mas. Mas Ruk mana? Bentar pelan-pelan. Bin Umar wal Ansari al Khazaraji Uqba Badrin ya Naki bin Faqala ya Haris bin Khazraj ya kabilah Khazraj ya asarahu bil mal wal ahl wa fi badin nusah bil mal wan nafsi wa kada fil kutil kulut faqala Abdurrahman wa fi badin nusah sa'dun fa'tardu alaihi al-iraqi kama qala barakallahu laka fi ma atharaka bihi wa ka'anna qablahu summa athara bihi wa dzalika musawatun wal bidayah isarun wal isaru afdalun minal musawah. Masya Allah. Jadi singkat gitu, Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan, percontohan pertemanan yang baik. Antara pertama, Nabi apa? Membuat percontohan persaudaraan, pertemanan yang sangat bagus antara siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Sa'ad bin Arabi. Siapa? Contoh yang diberikan Nabi? Abdurrahman dan Sa'ad bin Rabi. Apa yang terjadi? Beliau itu diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga didoakan Nabi. Mereka itu, beliau berdua itu adalah sahabat yang saling dekat dan memiliki level ketiga, saling memprioritaskan orang lain dalam urusan keluarga maupun harta. Urusan keluarga maupun harta. Artinya bagaimana? Sepanjang temannya fillah, sesama sahabat, sesama santri Rasulullah SAW, kita tahu kadang memang berbenturan dengan keluarga. Bapak itu loh ya, kalau sudah ketemu temannya di pondok, lupa dengan yang di rumah. Begitu loh ya. Sebenarnya boleh asalkan nafkah yang di rumah nggak ditinggalkan. Siap. Ya silahkan buka bersama dengan temannya di pondok karena nggak ketemu 10 tahun. Tapi di rumah jangan ditinggalkan, nggak kasih apa-apa, hanya kurma sama air. Wahai istriku, engkau dan saya adalah pecinta Rasulullah. Rasulullah itu kadang buka puasa dengan menggunakan kurma dan air. Sok silakan dituru. Insya Allah istri gelendeng 1 bulan. Subhanallah. Nabi kalau makan kurma, hati-hati loh ya. Kurma yang dimakan Nabi itu kurma yang mengandung sesuatu yang ukhrawi, mengandung nilai-nilai akhirat, mengandung nilai-nilai surgawi. Maka Nabi itu awet betah. Lah yang kalau kita makan, apalagi yang dimakan gak ada sertifikasi halal lagi. Subhanallah. Kalau dimakan tambah kempong. Amin ya robbal alamin. Kalaupun kenyang tambah ngantuk. Hati-hati ya. 2 hal yang diajarkan oleh Nabi ketika membangun persahabatan di Madinah antar sahabat untuk membangun peradaban di Madinah. Beliau mengajarkan 2 orang sebagai role model, sebagai modeling antara sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Yaitu apa? Beliau diajarkan untuk memprioritaskan temannya baik segi harta maupun keluarga. Hati-hati loh ya. Orang tidak akan pernah cinta kepada Nabi sebelum melebihi cintanya dia, cinta dia kepada Nabi melebihi dari bahkan mencintai dirinya sendiri. Kan begitu. Berarti cinta pertama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah harus mengalahkan cinta kita kepada diri sendiri, kepada keluarga. Meskipun Nabi juga nggak begitu banget. Dulu ada seorang sahabat yang ingin berperang kepada Rasulullah SAW. Ditanya, wahai sahabat, apakah kamu di rumah masih punya orang tua? Masih. Ibumu atau bapakmu? Ibu sudah janda, masih hidup atau sudah mati? Masih hidup dan sudah tua renta. Sudah. Kamu jihadnya dengan merawat ibumu, tidak dengan ikut perang. Artinya bagaimana? Nabi itu walaupun mendapatkan skala prioritas, Nabi pun tidak semena. Nah kita pun juga sama. Ketika kita mendapatkan skala prioritas dari teman kita, privilege dari teman kita, kita pun tidak semena-mena untuk lihat dulu. Anak kita cuma 2,
Anak teman kita 12. Paham? Gajinya sama, UMR sama. Dia mau menservis kita kayak kita, maaf, satu-satunya padahal di sana juga ada anak. Maka kita yang anaknya cuma 2 ya gantian mensuplai dia. Begitu loh. Jadi namanya pertemanan, siapa yang lebih membutuhkan itu yang dikasih, siapa yang lebih itu yang ngasih, bukan siapa yang lebih itu minta. Logika ini nggak boleh hilang, logika fikih nggak boleh hilang dalam bertasawuf. Man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tafassaqo, wa man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqo, wa man jama'a bainama faqad tahaqqaqo. Jadi beretika itu jangan sampai meninggalkan bernormatifnya. Bernormatif jangan lupa beretika. Maka yang benar adalah beretika sekaligus bernormatif. Begitu loh. Jadi benar kita memprioritaskan teman, tapi memprioritaskan teman bukan berarti kita yang mendapat hak privilege terus semena-mena memanfaatkan pertemanan. Jadi artinya, wah saya itu setiap ke teman saya mesti dibawain oleh-oleh. Maaf nih, saya berkunjung ke teman saya. Teman saya kalau saya ke sana dia mesti bawain oleh-oleh. Loh kalau saya seperti itu ya, kalau saya datang ke sana juga bawa oleh-oleh. Itulah maksudnya, jangan mengandalkan. Itu kan namanya aji andalan namanya. Asik ke Indramayu, musim mangga gedong, pulang bawa mangga gedong. Lah kita yang Cirebon, ya sorry, Cirebon khasnya apa? Maaf. Apa? Empal gentong, ikan asin. Melas ikan asin sama gedong gincu je, subhanallah. Ya ikan asinnya 1 ton lah begitu, subhanallah. Bisa dipahami ya? Ya artinya tidak lenggang kangkung, lengas-lengos. Biasanya yang paham-paham begini itu perempuan, laki-laki itu nggak paham, nggak lenggang kangkung. Udah tenang sana, udah disiapin semua. Kita nggak usah bawa apa-apa. Ini namanya bonek. Apa? Apa itu bonek? Bondo nekat. Subhanallah. Gitu dipiara tiap hari. Itu bukan namanya pertemanan sejati, tapi memanfaatkan pertemanan. Ingat ya, logika hukum tidak boleh hilang dalam bertasawuf. Artinya tetap menggunakan koridor. Jadi ya, ketika kita banyak di servis, kita juga harus datang ke sana, harus bawain tamu yang baik, bawa sate sendiri dari rumah, bawa piring sendiri dari rumah, bawa kulkas sendiri dari rumah. Amin ya robbal alamin. Sehingga tuan rumahnya, saya bawa apa? Kamu hanya menyiapkan doa. Kapan-kapan nanti dan ke rumah saya. Terus gimana? Ya kamu nggak bawa apa-apa, bawa juga boleh sesuai keadaan, sesuai kaidahnya gimana? Yang membutuhkan diprioritaskan, yang punya kelebihan memberi. Berarti rasionalitasnya tidak hilang. Karena jangan sampai kayak kemarin pertanyaan dari Mikot apa? Alpukat koclok kemarin ya. Alpukat kocok kemarin ya. Lanjut. Enggak ada ya. Wadzalika barakallahu laka fi ma asraka bi wa kanu qablahu summa asra bi wa dzalika masalul bidayah. Waktunya sudah habis. Kesimpulannya adalah al-isar, memprioritaskan orang lain adalah lebih utama daripada bareng-bareng menikmati. Berarti apa? Kalau buka bersama pakai piring satu piring 2 orang, maka siapa yang kita persilakan ngambil makan dulu? Teman kita. Kalau Anda yang dipersilakan, siapa yang Anda persilakan? Teman dulu. Lagi. Teman Anda, siapa yang diprioritaskan? Teman. Akhirnya, lagi. ayo, nggak makan, ayo, shoot. Ya, saya tidak bermaksud harus pingsut ya, tetapi bagaimana monggo mempersilakan orang lain. Jadi soal enak, soal gembira, soal bahagia orang lain doang. Tapi soal nggak enak kita sendiri. Pak, ada nangka Pak, tapi belum dikupas, masih gelondongan. Nangka itu yang gak enak kan prosesnya, banyak getahnya kan, kotornya. Kalau sudah kuning-kuning itu kan enak, paham ya? Tidak semua kuning itu gak enak, ada kuning yang enak. Paham ya? Maka kita bagian ngupas, teman kita bagian siap tuh makan, silakan apa getahnya. Subhanallah. sorry ya, itu aja. Baik, Masya Allah, terima kasih Abi. Semoga apa yang disampaikan oleh Abi hari ini menambah ilmu bagi kita semua, dan pastinya semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja season selanjutnya, yaitu tanya jawab ya kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan isi hati. Wah, udah siap-siap aja nih Mas ya. Boleh Kak Oci dibantu ya. Terima kasih Kak Oci. Boleh. Baik.
Dengan berakhirnya season diskusi kali ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kajian kitab Ithaf Sadatul Muttaqin. Tapi insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Nggih. Mungkin ada yang penting nih Abi kesimpulannya, bahwa pertolongan Allah akan selalu ada bagi hambanya yang mau menolong orang lain. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dimampukan oleh Allah untuk sama-sama mampu menolong orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya Atin Mahdar selaku moderator pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. atas segala kekurangan saya. Mohon maaf waktunya sampai larut yang lebih dari 4:30 karena tadi menggebu-gebunya saya menceritakan tentang kasus suami istri yang itu mungkin terjadi pada diri Anda. Amin ya rabbal. Carilah wanita yang masih tohir mutohir, jangan cari wanita yang sudah mustakmalah, minimal mustakmalah hatinya. Hati-hati loh ya, perempuan yang sudah mustakmal hatinya itu sangat menyakitkan suami yang menikahi. Kenapa? Ketika dia menyebut mantan. Rawahu Muhammad. Siap ya, carilah perempuan yang tohir Mutohar. carilah cowok yang Mas Tohir nggak ada Tohir kan sini, amin ya. Demikian kurang lebih maaf, semoga pertemuan kita pada sore ini ada manfaatnya sekecil apapun, dan segala kekurangan khilafan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa, selamat memutarkan makanan sampai 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikembalikan kepada Mbak Oci. Oke, terima kasih.